Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Eli Nurlaili SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 7 dengan tema yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan cyber law di Indonesia. Presentasi ini akan membahas bagaimana hukum perdata di Indonesia memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi online, serta bagaimana regulasi seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE saling berintegrasi dalam mengatur transaksi digital. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri, Ryan Kawasan Yodi Kardena, Syahla Regita Sujiro, Cantika Aurelia Maulana, Muhammad Imam Faruzi, Sabrina Aisyah, Febrian Taufik Rahman, dan M. Nabil Karaindra. Mari kita simak bersama pemaparan dari kelompok 7. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait perlindungan hukum perdata bagi konsumen e-commerce. Perlindungan hukum perdata bagi konsumen e-commerce diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Transaksi online dianggap sebagai perjanjian jual beli yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Konsumen berhak menuntut ganti rugi jika terjadi wan prestasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjamin hak atas keamanan, informasi yang benar, dan kompensasi jika tidak sesuai. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi atau BPSK atau litigasi seperti gugatan ke pengadilan. Contohnya, jika barang yang dibeli rusak dan penjual tidak merespon, konsumen bisa membawa kasus ke BPSK. Jika putusan BPSK diabaikan, gugatan dapat diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, perlindungan hukum perdata pada konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan cyber law dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia mengacu pada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disebut dengan UUPK, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Transaksi digital dianggap sebagai perjanjian jual beli yang sah jika memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata dan wan prestasi dapat dituntut ganti rugi sesuai pasal 1243. Selanjutnya, saya akan lebih dalam membahas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga UU ITE. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini menjamin adanya hak konsumen atas informasi, keamanan, dan juga kompensasinya. Pelaku usaha juga wajib bertanggung jawab jika produk tersebut cacat, tidak sesuai deskripsi, ataupun tidak dikirim. Di dalam praktiknya, banyak sekali sengketa yang timbul akibat pelanggaran perjanjian oleh pelaku usaha. Lalu selanjutnya, terdapat UU ITE yang memperkuat perlindungan konsumen dengan mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut terdapat dalam pasal 5, melegalkan kontrak elektronik terdapat dalam pasal 18, dan juga mengatur keamanan sistem serta keandalan transaksi digital. Namun, tantangan yang masih ada seperti sulit yang menelusuri pelaku usaha anonim ataupun tidak diketahui asalnya, dan kurangnya aturan teknis pelaksanaan UU ITE sendiri. Oleh karena itu, integritas antara hukum perdata dan cyber law sangat penting untuk menjawab kompleksitas transaksi digital. Baik, selanjutnya adalah mekanisme penyelesaian sengketa perdata antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Penyelesaian sengketa perdata dalam transaksi e-commerce di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama adalah litigasi dan yang kedua adalah non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan negeri apabila terjadi wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Namun proses litigasi dinilai kurang efektif karena memakan waktu yang lama, biaya tinggi, dan prosedur yang kompleks. Adapun alternatif dalam penyelesaian sengketa ini adalah non-litigasi, yaitu yang diutamakan adalah lebih mudah dan lebih cepat serta efisien. Mekanisme ini mencakup mediasi, arbitrase,
dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Selain itu, metode online dispute resolution atau ODR kini mulai diterapkan di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, yang memungkinkan untuk penyelesaian sengketa secara daring tanpa tatap muka. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dalam hal pengawasan dan perlindungan konsumen, lembaga seperti YLKI berperan penting dalam advokasi, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo serta Kementerian Perdagangan berperan dalam pengawasan pelaku usaha digital dan pemblokiran situs ilegal. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam memilih jalur penyelesaian sengketa serta penguatan sistem ODR dan peran lembaga terkait sangat penting untuk mewujudkan ekosistem e-commerce yang adil dan terpercaya di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Konsumen dapat menggugat ke pengadilan negeri atas dasar wan prestasi atau perbuatan melawan hukum PMH sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Namun, karena proses litigasi lambat dan mahal, jalur non-litigasi lebih diutamakan karena lebih cepat, murah, dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yaitu sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui BPSK sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berwenang memutus sengketa, memberi nasihat, dan mengawasi klausula baku. Selain itu, mekanisme online dispute resolution atau ODR juga digunakan di e-commerce, kemungkinan menyelesaikan sengketa secara daring meskipun belum diatur secara khusus dalam hukum nasional. Selanjutnya itu peran lembaga perlindungan konsumen dan regulator. Selain BPSK, konsumen dapat mengadu ke YLKI untuk advokasi haknya. Kominfo dan Kementerian Perdagangan juga berperan mengawasi pelaku usaha digital, termasuk memblokir situs ilegal dan menindak praktis usaha tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Nabil Karindra. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam e-commerce di Indonesia diatur melalui KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE, yang menjamin hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi seperti BPSK dan ODR. Meski regulasi cukup lengkap, tantangan masih ada dalam hal penegakan hukum digital dan literasi konsumen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi bekal berharga dalam memahami dinamika hukum di era transformasi digital. Terima kasih atas perhatian Ibu Eli Nurlaili SHMH serta rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.